luka akan hilang atau sembuh ketika luka tersebut berhasil mengajarimu. Tapi luka tersebut akan berbekas dan akan selalu ada dan tidak pernah bisa hilang. Dan esensi dari forgiveness dalam konteks tersebut bagaimana menurut Anda, Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Carl Gustav Jung mengatakan tidak ada kesadaran yang lahir tanpa rasa sakit. Jadi sebenarnya kalau kita merasakan pain itu, Masaka, maka di situ ada muncul kesadaran, muncul awareness. Kesadaran kita semakin tinggi di situ. Jadi orang itu akhirnya nggak belajar dari pengalaman di masa lalu atau dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam dirinya, itu karena dia selalu menghindar dari rasa sakit itu. Jadi dia menjauh dari rasa sakit itu dengan cara apa? Tidak mau memikirkannya, menjauh dari objek yang mengingatkan dari rasa sakit itu, atau tidak mau mengulangi perilaku-perilaku yang nanti berpotensi untuk terjebak pada rasa sakit itu. Sehingga dia selalu menjauh, avoidance, dia berjarak dengan rasa sakit itu. Dan akhirnya dia nggak mendapatkan apa-apa selain rasa sakit itu. Padahal ketika kita mendekati rasa sakit itu, muncul yang namanya kesadaran. Orang-orang yang menjadi tokoh, misalkan tokoh psikologi, atau mungkin tokoh-tokoh politisi, atau orang-orang yang mungkin kaya atau super kaya, biasanya mereka memiliki penderitaan di dalam hidupnya yang mereka hadapin, sehingga mereka peka terhadap penderitaan itu. Akhirnya dia ngerti, menghadapi orang yang punya kebutuhan itu, kita harus menyediakan apa. Ketika kita menghadapi orang yang depresi, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya sikapi dan sebagainya. Karena dia menghadapi penderitaannya sendiri. Dari situ dia belajar, dia tumbuh dari rasa sakitnya. Karena ada quote yang sangat cantik sekali ya. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan dan tidak membunuhmu, maka dia akan menumbuhkanmu. Jadi rasa sakit itu ditujukan untuk apa? Menumbuhkan. Apakah kita akan merasakan sakit itu terus? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Anda tetap merasakan sakit itu terus, berarti Anda belum bisa mengelola reaksi-reaksi tubuh Anda. Anda state of being-nya separuh, atau mungkin bahkan belum. Anda hanya mendapatkan pelajarannya saja, tetapi tidak move on dari situ. Kalau ada yang bilang, aku mendapatkan pelajaran yang luar biasa, aku mendapatkan peristiwa yang buruk di masa lalu, aku sekarang sudah menjadi orang sukses, tetapi aku ketika mengingat peristiwa itu masih ada rasa sakit, berarti Anda masih belum being. Anda mungkin sudah mendapatkan pelajarannya, tapi Anda belum being. Banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang sudah mapan, sukses, jadi atasan di kantor, jadi pengusaha yang super kaya, tapi ngomongnya sama karyawannya itu jelek. Kalau sudah marah itu nyakitin orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya adalah, dia sudah mendapatkan pelajarannya atau belum? Jadi kalau dia memang sudah mendapatkan pelajarannya, mungkin dia akan berubah menjadi lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, nggak menyakiti orang lain, gitu loh. Sehingga yang dinamakan kita benar-benar memaafkan adalah ketika tubuh kita bereaksi berbeda. Kalau kita masih merasa sakit dan pain itu masih terasa banget, kemungkinan tubuh kita masih belum kita bisa kendalikan. Nah, ada teknik-teknik yang bisa kita pakai sebenarnya, karena otak kita mempunyai plastisitas, kita sebutnya dengan neuroplasticity, gitu. Sangat-sangat bisa berubah. Kira-kira begitu ya? Oke.